guys, di sini kami akan menampilkan sebuah film pendek tentang hukum Islam, usul fiqh, dan fiqh. Guna memenuhi nilai UAS mata kuliah hukum Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Syahabudin Said, MSI. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Suatu ketika di pagi hari, Sally dan Zahwa sedang berjalan berniat untuk pulang setelah kerja kelompok. Tapi di perjalanan mereka melihat Ila dan Vita sedang berbincang. Akhirnya mereka menghampiri Ila dan Vita berniat untuk bertanya terkait apa yang mereka bahas. Hai guys, lagi ngapain sih? Kita lagi ngobrol aja, kita ngobrol tentang hukum Islam. Tahu nggak hukum Islam? Kalian tahu nggak ada berapa? Enggak. Apa itu? Nah, hukum Islam itu ada 5, ada wajib, sunnah, makruh, mubah, sama haram. Nah, kalau wajib itu kayak contohnya sholat 5 waktu, kan sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu kan wajib. Kalau yang sunnah ada tuh namanya puasa sunnah, sholat sunnah. Nah, kalau misalkan haram tuh yang kayak minum alkohol itu kan nggak boleh ya, minum alkohol, makan babi. Terus kalau makruh tuh kayak tidur yang berlebihan gitu. Kalau kayak gitu tuh ada nggak sih sumbernya? Adalah pastinya. Yang pertama itu tuh ada sumber dari Al-Quran, hadis, ijma, sama qiyas. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu hukum Islam? Hukum Islam itu adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, dari pengertian tadi, hukum Islam ini mencakup aturan-aturan untuk mengatur perilaku manusia. Nah, selain itu, Islam juga memiliki tujuan sebagai ketetapan hukum Islam, kemaslahatan dunia dan akhirat, serta sebagai petunjuk jalan yang benar bagi manusia. Setelah mendengar penjelasan dari Ila dan Vita, mereka pun pamit untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Oh gitu ya jadi penjelasan hukum Islam tuh. Makasih banyak ya atas penjelasannya. Ya, jadi kita mau pulang dulu ya. Dadah. Hati-hati. Pada sore hari, Sally yang akan ke musola untuk sholat ternyata melihat Zahwa yang sedang duduk di depan musola sambil bermain game. Lalu setelah waktu sholat tiba, Sally mengajak Zahwa untuk sholat, tetapi Zahwa menolak karena sedang bermain game terlebih dahulu, sehingga Sally pun sholat duluan. Lagi ngapain sih? Kayaknya seru banget deh. Lagi main ML, lihat guys, seru banget. Ini gamenya gila parah. Harus cobain ya, harus download abis ini di Play Store. Mana? Udah azan nih, sholat dulu yuk. Bentar aja lah, tanggung, bentar lagi nih. Duluan aja duluan. Nanti aja deh abis azan. Karena udah selesai nih azannya. Sholat dulu yuk. Bentar dulu lah, tanggung, duluan aja, nggak apa-apa. Ya udah. Ya. Setelah ia selesai sholat, ternyata Zahwa masih belum sholat juga dan masih asik dengan gamenya. Karena Sally kesal melihat Zahwa seperti itu, akhirnya Sally menasihati Zahwa bahwasannya sholat itu wajib dan tidak boleh menundanya apalagi meninggalkannya. Pinya habis lagi, nggak ada. Seru banget, ini lagi seru banget. Dari tadi main game mulu, sholat dong. Udah waktunya sholat nih. Ini lagi seru banget. Enggak kalah. boleh gitu tahu, sholat itu wajib dalam hukum Islam itu. Tadi kan udah dijelasin. Kita kan udah tahu ilmunya, jadi kita harus ngamalin. Oh gitu ya. Yaudah, gue mau wudhu dulu ya. Kasih. Selanjutnya adalah fikih. Fikih berasal dari kata fik yang artinya mengetahui maksud sesuatu atau memahaminya. Dalam artian luas, fikih adalah pengetahuan yang berasal dari sejumlah hukum Islam yang sifatnya bercabang sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan, namun bukan sebagai landasan dalam masalah akidah.
Teman-teman, dalam fikih ada 5 kaidah umum. Yang pertama yaitu perkara tergantung dengan tujuannya. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesempitan mendatangkan kelebihan. Yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Dan yang kelima adalah adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan iman. Duh, pegel banget sih. Kayaknya harus minum deh. Udah lah. Halo? Hari ini ada anggur gak? Oh, ada. Mau berapa kilo? Ada 10 kilo, seperti biasa. Bisa jawab di hari ini gak? Oke, bisa hari ini. Oke, nanti gue ke rumah lo ya hari ini. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya mengenai keharaman khamar. Perbincangan tersebut adalah perbincangan antara si penjual anggur merah dan si penjual khamar sejenis anggur merah yang membeli anggur sebagai bahan tambahan untuk membuat minuman anggur merah yang akan dijual kepada Vita pelanggannya. Ini orangnya kemana ya? Halo Pak. Oh, ini yang punya anggur ya? Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini udah 10 kilo? Iya, ini 10 kilo. Berapa harganya? Sekilonya 100.000, ini 1 juta itu 10 kilo. Oh, nanti uangnya dikasih ya? Oke, saya bawa dulu ya Mbak. Oke, makasih Mbak. Ya. Pada siang hari, Vita sedang bekerja. Vita adalah orang yang suka meminum khamar berupa anggur merah di saat setelah bekerja dengan alasan karena dia selalu sakit badan dan pegal-pegal. Dengan meminum minuman tersebut, dia merasa badannya tidak pegal lagi. Seperti biasa, pekerjaannya selalu membuat dia pegal-pegal dan sakit badan. Dan akhirnya dia pun berniat untuk membeli anggur merah dan bertemu dengan penjual tersebut. Duh, pegel banget sih. Gimana ya? Peminum sekarang aja kali ya? Kalau nanti tambah pegel lagi. Terus tokonya juga pasti udah tutup kalau udah malam. Sekarang aja kali ya. Udahlah, sekarang aja. Aduh, lama banget ya. Kemana sih orangnya? Di perjalanan, ternyata Devinta melihat mereka berdua sedang berbincang secara diam-diam dan membuat Devinta curiga. Akhirnya, Devinta menghampiri mereka dan bertanya terkait apa yang sedang mereka lakukan. Ngapain tuh? Samperin ah. Woi, lagi ngapain kalian? Enggak kok, gak ngapa-ngapain. Terus itu apa? Enggak kok, bukan apa-apa. Itu apa yang di belakang? Enggak kok, ini cuma buat pegel-pegel aja. Sini. Waduh, kalian berdua ini ya. Setelah Devinta tahu, dia langsung menasehati mereka agar tidak meminum minuman tersebut sampai mereka mengerti dan tidak melakukannya lagi. Pegel apaan? Pegel tuh masih banyak obat yang lain. Masih bisa urut, minum obat herbal, bukan kayak gini. Apa kayak gini? Ini tuh haram. Kita juga diajarin kan di kelas kalau itu ada unsur haramnya yang bisa memabukkan. Udah gak usah minum kayak gini lagi. Iya, gak bakal diulangin lagi. Makasih ya udah diingetin. Udah sana bubar. Ya udah kita duluan ya. Dari dua drama tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sholat itu hukumnya wajib. Sholat adalah panggilan Allah. Olehnya, sebagai umat muslim, wajib hukumnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sebagai bentuk ketakwaan umat kepada Allah, karena yang memberi nikmat kehidupan di muka bumi adalah kuasa Sang Pencipta.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Dan untuk keharaman khamr juga telah dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Qulil kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abirin sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min samaratin nahili wal a'nab tattahiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Terlihat jelas bahwa hukum Islam melarang untuk mengkonsumsi khamar karena sifatnya yang memabukkan, yang mana telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram, membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan khamar dan judi, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan sholat." Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, khamr adalah minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamr maupun bukan khamr, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain. Ya ada aja aja. Kan gue mau duduk tadi. Oh ya. Udah sudah bubar. Kita aja ya udah. Udah sudah bubar. Bubar. Bubar tipis, Cak. A few moments later. Udah sudah bubar. Bubar. Lu ngeliat ke bawah siapa? Pegel. Pegel. Alah sabar. Ya melas gitu kan. Ya udah mulai. 1, 2, 3. Enggak kok ini buat enggak kok ini cuma buat pegel-pegel aja. Ya betul yuk. Udah ya betul lah udah. Betul yuk. Oh, kok betul sih? Iya betul udah bisa kami bantu. Ya bu ke atasan kamu. Halo Pak. Bruh. Oh iya boleh. Iya lihat nih. Astagfirullahaladzim. Cek gimana? Jadi ada 5 kaidah. Gak bisa. Ih ulangin jangan nunduk kayak maling anjay. Kayak Help me, nigga. Gak bisa. Hilang jangan. Oh.